Ya, ngebahas soal angka pengangguran yang ada di Indonesia, ternyata jumlahnya cukup banyak pemirsa. Ada sekitar 5,2% dari jumlah total populasi masyarakat Indonesia. Kalau saya kutip dari data BPS, ada 297,965 juta total jumlah penduduk di Indonesia. Berarti kalau misalnya 5,2%-nya ada sekitar 7 juta penduduk di Indonesia yang tidak punya pekerjaan. Atau bisa dikatakan ini menjadi angka pengangguran yang harus diberantas ataupun harus diatasi oleh pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Dari data yang kami cuplik dari pemberitaan Kompas.com menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah pengangguran terbanyak se-ASEAN yang disusul dengan oleh negara lain yakni Filipina, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Berbicara terkait data yang dikeluarkan oleh BPS pada Februari 2024, saat ini nggak kalah dari pembahasan di sosial media dan juga pemberitaan adalah jumlah pengangguran yang melonjak dari Gen Z yang mencapai 10 juta orang. Kalau ngelihat data yang dipaparkan oleh CNBC Indonesia, ada statement dari psikolog yang nyebutin bahwa Gen Z menganggur lantaran tidak memiliki kecocokan antara keahlian atau skillnya dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, sang psikolog menerangkan bahwa Gen Z banyak yang belum mendapatkan pekerjaan lantaran kurang disiplin dan menuntut banyak terkait dengan salah satunya upah yang tinggi. Padahal kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Kalau saya melihat dari salah satu situs pemberitaan yakni CNBC Indonesia, ini memaparkan bahwa banyaknya Gen Z yang menjadi pengangguran ataupun belum bekerja lantaran pada saat memilih jurusan, pada saat di tingkat SMA ataupun bahkan di sarjana seperti itu ataupun tingkat S1, ini salah mengambil jurusan. Hal itulah yang menjadi faktor bahwa mereka akhirnya menganggur dan hingga kini belum bekerja. Kalau misalnya saya juga kutip bahwa dari CNBC Indonesia juga, ini juga kita akan melihat bagaimana terkait dengan statement yang diberikan oleh Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan banyaknya angka pengangguran dari Gen Z. Benarkah jumlahnya 10 juta atau seperti apa? Kita lihat berikut ini. Kalau pembagian penganggurannya ini maksudnya bukan menganggurnya, karena yang dikatakan oleh BPS itu bukan masalah pengangguran, ya mereka ada kategori not employment. Saya sendiri angkanya persisnya saat ini belum bisa memberikan gambaran. Tapi kalau secara total kan kita tahu bahwa pengangguran kita sekitar totalnya ya 9 juta. Ini agak berbeda. Jadi total pengangguran di seluruh Indonesia dengan yang dimaksud dengan not employment. Jadi total pengangguran kita di Indonesia ini kalau lihat dari data Sakernas, ya survei Angkatan Kerja Nasional BPS, ini kalau dari Agustus, kalau kita sama-sama gunakan data Agustus 2023, itu sekitar 7,86 juta orang. Tapi ini total, jadi pengangguran terbukanya. Sedangkan yang dimaksudkan NEET ini kategorinya berbeda lagi, kira-kira gitu. Berbicara terkait dengan pengangguran, sebenarnya bisa dilihat dari kacamata culture atau budaya yang bisa menciptakan berbagai perspektif. Orang yang menganggur tidak hanya terpaku pada kalangan Gen Z, pasti memiliki beberapa alasan. Yang pertama, karena faktor internal atau erat kaitannya dengan kemampuan yang dimiliki, acap kali tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, karena faktor eksternal yang meliputi lingkungan kerja, partner kerja, hingga budaya kerja yang dirasa tidak sesuai oleh sang pekerja. Yang ketiga, merasa antara apa yang telah dikerjakan dengan upah yang diterima tidak sesuai. Atau dalam hal ini juga menjadi bahan diskusi yang sering diunggah oleh para pekerja di sosial media, contohnya di TikTok ataupun di sosial media X. Dan juga ini mendapatkan respon yang banyak dari para netizen lainnya. Faktor yang keempat adalah merasa tidak diapresiasi atas tugas yang sudah dikerjakan oleh para atasannya. Yang kelima, cenderung merasa selalu disalahkan tanpa adanya evaluasi yang dilakukan. Selain itu, apa dong yang harus dilakuin dan juga yang semestinya dilakukan di dunia kerja? Yang pertama, pentingnya suatu perusahaan memprioritaskan kesejahteraan karyawan. Kedua, perlu adanya komunikasi yang terbuka dan juga transparan.
Yang ketiga, dukungan dan juga keterlibatan semua karyawan sangat penting dan dibutuhkan dalam proses kerja dan atau bukan hanya bersifat menyalahkan saja, tapi juga harus memberikan solusi untuk proses perbaikan di masa yang akan datang. Yang keempat, menyamakan persepsi, termasuk visi dan misi perusahaan kepada karyawannya. Dan yang kelima, yang gak kalah penting untuk dilakukan dalam suatu perusahaan yaitu menumbuhkan rasa memiliki dan memupuk jiwa leadership dari setiap karyawannya. Karena dengan begitu, para karyawan akan merasa memiliki tanggung jawab atas dirinya, tugasnya, dan juga perusahaan tempat dirinya bekerja. Mungkin terdengar template dari apa yang disarankan yang kami kutip dari sejumlah media yang tadi kami telah tayangkan juga. Tapi yang menjadi poin penting apa yang seharusnya dilakukan bukan terkait dengan aturan atau SOP belaka yang dilakukan ataupun dibuat oleh suatu perusahaan. Tapi di mana suatu perusahaan bisa hadir, bisa mengayomi, bisa memfasilitasi apa yang sebenarnya para karyawan butuhkan. Bagaimana di perusahaanmu? Apakah sudah menerapkan corporate culture atau leadership? Mungkin juga bisa Anda cari-cari atau searching terkait dengan perusahaan ataupun organisasi, tempat konsultasi dan juga terkait dengan leadership dan juga culture yang ada di Google. Atau Anda mau komen, gimana sih perusahaan kamu, culture ataupun corporate culture-nya udah jalan baik atau belum? Tulis di komentar ya.